Si Pitung adalah salah satu tokoh legendaris yang sangat terkenal dalam cerita rakyat Betawi yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Legenda ini menceritakan tentang seorang pahlawan lokal yang sering dianggap sebagai Robin Hood-nya Betawi karena tindakannya yang selalu membela kaum tertindas dan mengambil dari orang kaya untuk membantu orang miskin. Berikut adalah kisah lengkap dan rinci tentang si Pitung. Latar belakang. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, sekitar akhir abad ke-19, hiduplah seorang pemuda bernama Pitung di daerah Rawabelong, yang sekarang menjadi bagian dari Jakarta Barat. Pitung berasal dari keluarga Betawi yang sederhana dan hidup dalam kesulitan. Ayahnya adalah seorang petani bernama Bang Piung, sementara ibunya dikenal sebagai Empok Pina. Keahlian bela diri. Sejak kecil, Pitung menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu bela diri. Ia belajar pencak silat dari seorang guru yang sangat terkenal di daerahnya, Haji Naipin. Selain ilmu bela diri, Pitung juga mendalami ilmu agama Islam yang mengajarkannya nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kehidupan di masa penjajahan. Pada masa itu, kondisi rakyat Betawi sangat memprihatinkan. Mereka hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan akibat penjajahan Belanda. Para tuan tanah dan pejabat kolonial seringkali menindas rakyat kecil dengan pajak yang tinggi dan perlakuan yang tidak adil. Melihat ketidakadilan ini, Pitung tidak bisa tinggal diam. Aksi-aksi Pitung. Pitung memutuskan untuk melawan ketidakadilan ini dengan caranya sendiri. Ia mulai melakukan perampokan terhadap para tuan tanah dan pejabat kolonial yang kaya. Namun, hasil rampokannya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Pitung selalu membagikan hasil rampokannya kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Karena tindakannya ini, Pitung menjadi sangat dicintai oleh rakyat kecil, tetapi sangat dibenci oleh para pejabat kolonial dan orang kaya. Kucing-kucingan dengan pemerintah kolonial. Tindakan Pitung membuat geram pemerintah kolonial Belanda. Mereka menganggapnya sebagai seorang bandit dan berusaha keras untuk menangkapnya. Namun, berkat keahlian bela dirinya dan dukungan dari masyarakat setempat, Pitung selalu berhasil lolos dari kejaran polisi kolonial. Pengkhianatan dan penangkapan. Meskipun Pitung memiliki banyak pendukung, ada juga yang iri dan tidak suka padanya. Salah satu di antara mereka adalah seseorang yang bernama Bastiar. Bastiar akhirnya berkhianat dan memberikan informasi tentang tempat persembunyian Pitung kepada polisi Belanda. Dengan informasi tersebut, polisi Belanda berhasil menangkap Pitung dalam sebuah penggerebekan di rumahnya. Akhir hidup Pitung. Setelah ditangkap, Pitung dibawa ke penjara dan kemudian diadili oleh pemerintah kolonial. Meskipun banyak rakyat yang berharap Pitung dapat dibebaskan, hukuman mati akhirnya dijatuhkan kepadanya. Legenda mengatakan bahwa Pitung tetap tabah dan tidak gentar menghadapi kematiannya, menunjukkan keberanian dan keteguhan hatinya hingga akhir. Warisan dan pengaruh si Pitung menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penjajahan di Jakarta. Kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari budaya Betawi. Banyak buku, film, dan pertunjukan teater yang mengisahkan tentang Pitung, menjadikannya salah satu pahlawan legendaris yang paling dikenang di Indonesia. Nilai moral dan budaya. Cerita tentang si Pitung mengandung banyak nilai moral, seperti keberanian, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Pitung digambarkan sebagai sosok yang rela berkorban demi membantu orang lain dan melawan ketidakadilan, yang menjadi inspirasi bagi banyak orang hingga hari ini. Legenda si Pitung bukan hanya sekadar cerita tentang seorang pahlawan, tetapi juga merupakan cermin dari semangat perlawanan rakyat kecil terhadap penindasan dan ketidakadilan. Kisahnya terus hidup dalam hati dan pikiran masyarakat Betawi dan menjadi bahan tak terpisahkan dari sejarah Jakarta.